Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Srihati dengan NIM 2205551014. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pengertian replikasi satu arah, yang kedua ada software yang diperlukan, yang ketiga ada manfaat replikasi, dan yang terakhir ada tutorial replikasi satu arah. Untuk pengertian replikasi satu arah itu, replikasi satu arah itu biasa disebut dengan replikasi master to slave, yang merupakan sebuah proses yang memungkinkan administrator untuk mengelola beberapa salinan MariaDB agar terduplikasi secara otomatis, di mana dari master ke database slave. Nah, untuk manfaat menggunakan replikasi, yang pertama itu untuk membuat sebuah server basis data siaga dan membackup data. Dan yang kedua, untuk mengurangi beban kerja server utama karena data sudah diduplikasi ke server bantuan. Dan yang terakhir, untuk menyimpan data saat ini di beberapa lokasi. Jadi kita tidak perlu mengirimkan data atau memindahkannya secara manual. Nah, untuk software yang diperlukan itu ada XAMPP, ada VirtualBox, dan juga CamPro. Nah, kita masuk ke konsep replikasi satu arah. Dalam replikasi satu arah itu melibatkan setidaknya dua server, yang dimana satu server sebagai master dan satu server sebagai slave. Server master merupakan sumber utama perubahan data, sementara server slave nanti cuma menerima perubahan-perubahan tersebut. Untuk perubahannya itu, setiap perubahan terjadi pada server master secara otomatis direplikasikan ke server slave, yang berarti bahwa server slave itu selalu berusaha otomatis untuk menyalin perubahan data terbaru dari server master kayak gitu. Nah, server slave ini di dalam replikasi satu arah tidak diizinkan untuk melakukan perubahan data yang akan dikirimkan kembali ke server master. Ini dilakukan untuk menjaga konsistensi data dalam memastikan bahwa server master tetap menjadi sumber data utama kayak gitu. Nah, pertama-tama kita buka dulu control panel. Ada sistem security, terus Windows Defender Firewall, checks. Nah, di sini kita private networknya itu turn off, public networknya juga turn off. Kita oke, terus ini bisa di close. Kita buka XAMPP. Ini bisa di close saja. Oke. Pertama, config my ini. Terus saya di sini sudah ada melakukan beberapa perubahan atau menambah di dalam MySQL itu. Nah, di mana login MySQL bin ini berfungsi untuk mengaktifkan login yang digunakan untuk mereplikasi atau merekam semua data SQL, yang artinya semua aktivitas yang ada di dalam SQL bin akan tercatat ke dalam login dengan server ID sama dengan 1. Sebenarnya untuk server ID ini sebenarnya bebas, nggak harus 1 juga. Tapi di dalam server ID Windows dan juga slave harus berbeda. Jika di sini 1, di sana harus beda gitu. Oke, di sini kalau udah klik save, ini bisa di close. Terus kita buka CMD. Kita IP config dulu biar kita mengetahui IP-nya. Nah, IP-nya itu kan 192.168.561. Jadi kita di sini bisa masukin ke dalam note agar kita ingat ini sebagai master. Oke, jika sudah ini bisa di close. Kita buka VirtualBox. Mohon maaf sebelumnya apabila suaranya sedikit ribut karena saya ada di rumah. Nah, untuk networknya di sini kita klik host only adapter, terus advance-nya ini kita klik allow all. Jika sudah bisa klik OK dan kita start. Nah, di sini sedikit menunggu karena kita ingin membuka slide-nya. Nah, jika sudah demikian, di sini juga kita atur dulu control panel. Control System and Security, terus Windows-nya,
terus change. Nah, di sini turn off. Jika sudah kayak saya, jadi ini bisa dipencet OK, teman-teman. Dan ini bisa di close. Selanjutnya kita beralih ke config my ini lagi. Nah, pada bagian ini, di dalam the server MySQL server, ini ID servernya itu saya menggunakan 2. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus beda harus beda dari server ID dari Windows kayak gitu. Nah, di sini scroll ke bawah. Nah, ini kan ada server ID 1. Ini awalnya tidak isi tagar, jadi saya isiin karena agar dia tidak kebaca lagi di dalam ini. Nah, jika sudah, ini pencet save. Ini bisa di close. Terus kita buka CMD. Di sini kita IP config lagi. IP config. Nah, 192.168.56.101 ini bisa dimasukin ke dalam node. Ini sebagai slave. Oke, jika sudah, coba kita ping dulu si IP dari Windows. Nah, ini udah berhasil ya, teman-teman, karena bisa dilihat di sini sudah sama. Selanjutnya kita ping si slave di Windows. Nah, di sini juga sudah berhasil. Oke, ini bisa di close dulu, ini bisa di close. Nah, karena ini juga sudah, ini bisa di close. Selanjutnya kita buka command prompt. Kita beralih ke cd exam mysql bin new. Sebelum itu kita start dulu. Nah, jika sudah demikian, kita perintah dulu select user host from MySQL user. Nah, ini adalah SQL yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Jadi kita sekarang kalau pengen membuat user, kita tidak boleh menggunakan yang sudah pernah kita gunakan gitu. Create user, misal namanya itu Sri, terus add identified by Oke. Nah, create user di sini itu adalah perintah yang digunakan untuk membuat pengguna baru. Terus Sri add persen itu adalah bagian mendefinisikan identitas pengguna, yaitu pengguna Sisri. Terus add ini menandakan bahwa kita akan memberikan host atau alamat dari di mana pengguna ini dapat mengakses server. Dan persen ini digunakan untuk menunjukkan bahwa penggunaan Sri ini dapat mengakses server ke replikasi dari semua host. Terus untuk identified by Sri ini adalah sebagai password atau kata sandi. Jadi sekarang kita grand all on bintang to Sri at persen identified by Sri. Nah, oke. Grant all ini adalah perintah untuk memberikan hak akses penuh kepada si pengguna kayak gitu. Oke, selanjutnya flash preview. Oke, di sini ada error. Coba kita langsung show.
show master status. Oke, di sini sudah terlihat master statusnya itu filenya itu MySQL bin 000013 sama position 782. Kita close, kita langsung ke sini, terus sini kita kontrol panel lagi. Di sini kan sudah tadi. Oke, langsung ke CMD-nya. Sebelum itu kita aktifkan dulu MySQL karena kita akan membuka MariaDB. Oke, di sini sudah berhasil masuk. Terus kita langsung ke show variables like server. Di sini harusnya 2 karena kan saya sudah atur tadi di dalam config tadi. Coba lihat, oke 2. Server ID-nya itu 2 ya teman-teman. Selanjutnya kita stop sleep dulu. Habis itu reset sleep. Oke, kalau gitu coba langsung kita change master to master hostnya itu tadi di Windows kan 192.168.56.1 koma master usernya Sri, password sama dengan Sri juga. Oke, master portnya 3306, master port. Terus ada master log file sama dengan MySQL bin 2G413. Oke, kita cek dulu 2G413. Oke, MySQL bin oke, master post, master log post, tujuh delapan dua. Oke, master connect retrieve 10. Nah, very oke. Selanjutnya kita start sleep karena tadi kan kita ada stop sleepnya. Very oke. Terus kita show sleep status. Oke. Di sini belum kebaca ya teman-teman. Kalau kayak gini, ini artinya kita kan belum berhasil nih. Jadi kita minta ulang untuk master statusnya. Jadi di sini, nah di sini kita stop dulu, stop sleep. Oke, masuk ke Windows. Di sini kita flash logs. Oke, terus show master status. Nah, 14.385. Oke, terus kita beralih ke sini lagi. Terus perintahnya itu change master
to log file sama dengan MySQL bin to Agapa 13 to file MySQL bin terus master log postnya 385 post 385. Coba kita langsung aja start sleeve, klik OK, terus show sleeve status. Nah, di sini udah waiting for master to send event. Ini artinya kita sudah berhasil. Oke, sekarang kita coba show database. Nah, ini adalah database yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Jadi, sekarang kita di sini coba create database db Indomart. Very okay. Terus use db Indomart. Oke, di sini create tabel db barang, ID barang, integer, auto increment, primary key, nama barang, varchar 20. Oke, query oke. Habis itu kita cek di sini show database. Nah, di sini udah ada database dari Indomart. Coba kita use dulu db Indomart. Terus kita show tabelsnya. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman kalau sudah ada tabel barang di sleeve-nya. Coba kita, nah ini kan aplikasi satu arah, tapi di dalam sleeve itu hanya menerima perubahan yang terjadi di dalam master. Tapi coba kita bikin di sini, apakah mau atau tidak? Customers. Oke, query oke, show tables. Nah, di sini kan terdapat dua, yaitu tabel barang dan customer. Coba kita show di dalam Windows. Nah, di sini tidak terupdate atau hanya terlihat satu tabel saja, yaitu tabel barang. Karena perubahan yang terjadi di dalam sleeve itu tidak terbaca, karena ini itu adalah replikasi satu arah. Nah, cukup sekian video saya. Saya tutup dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.